Pada tahap ini, kita akan mengerjakan kolom ketiga, yaitu bagian skills and abilities dan bagian education and jobs. Kita akan berfokus pada komponen child komponen 3 ini. Jadi kita coba hapus untuk child komponen 3 ini. Kemudian kita hapus juga kelasnya. Kita tambahkan kelas kolom ketiga ini menggunakan background white, kemudian menambahkan flex container, kemudian urutkan secara vertikal, kemudian tambahkan padding top 10 dan px5. px5 itu padding horizontal. Jadi seperti kolom kedua, kolom ketiga pun ada jarak antar komponen pertamanya itu jarak secara bagian atasnya dan jarak secara horizontalnya gitu. Jadi tidak terlalu mepet antara kolom ke-1 dan antara kolom kedua dengan kolom keempat. Kemudian setelah ditambahkan kelas untuk wadahnya, kita tambahkan kelas seperti about me, yaitu skills and abilities. Jadi di sini kita coba tambahkan div lagi, tambahkan kelas flex row gap x1 uppercase. Untuk mudahnya kalian bisa copy paste di sini yang about me. Jika kalian merasa kebingungan gitu ya. Di sini saya coba ganti skills. Kemudian di sini pakai add. Terus saya copy lagi skill and abilities. Saya save. Nanti hasilnya itu akan seperti desain di sini, yaitu skills and abilities. Selanjutnya kita coba tambahkan komponen progress bar. Jadi di progress bar itu ada 3 komponen, yaitu yang bertindak sebagai persennya, yang bertindak sebagai barnya, dan yang bertindak sebagai info dari bar tersebut. Langkah pertamanya kita coba tambahkan dulu div di bagian ini, di bawahnya kita coba tambahkan div. Kelasnya itu full flex justify and font like text xs dan mt4. Nanti saya coba jelaskan apa arti dari kelas ini. Nah, kelas ini tuh kita memberikan ukuran lebarnya itu full memenuhi kolom ketiga sebetulnya. Kalau kalian tidak percaya, saya coba tambahkan background gray. Jadi dia komponennya itu full memenuhi kolom ketiga ini. Kemudian ada flex container. Jadi flex container itu berguna agar kita bisa menambahkan justify and. Jadi teksnya itu rata kanan, di ujung kanan gitu, pakai justify and. Untuk font like ini agar si teksnya itu ditulis secara tipis, kemudian teks XS agar berukuran sangat kecil seperti ini, kemudian margin top agar ada jarak antara komponen skills and abilities dan teks persen ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat komponen barnya.
kita coba buat dulu bagian div-nya. Di sini saya coba ketikkan dulu bagian div-nya, tambahkan kelas full, terus h2px, kemudian background gray 300 agar terlihat, kemudian margin top 1, dan di bagian dalamnya kita tambahkan div lagi. Jadi ini tuh div yang pertama ini bertindak sebagai div sebagai bar yang paling mudanya ini, jadi bertindak sebagai bar yang tipis ini. Terus di dalamnya yang div kedua ini akan bertindak sebagai progress bar yang lebih tebal, lebih hitam gitu. Jadi terlihat seakan-akan ada progress bar seperti ini 85%, seperti itu. Nanti saya coba tambahkan dulu kelas di sini. Saya coba W1012, terus H2px, kemudian selanjutnya itu BG Gray 900 untuk lebih gelap. Kalau kita lihat, nah jadi seperti ini gitu untuk komponen div ini. Jadi div yang paling luar itu bertindak sebagai ukuran 100%-nya, 100% barnya, sedangkan ini bertindak sebagai bar yang 85%-nya gitu. Saya menggunakan W10/12 ini karena ketika kalian kalkulasi menggunakan kalkulator, 10 dibagi 12 itu mendekati 85% gitu. Kenapa nggak saya ketikkan 85%? Karena ketika saya mencari di sini hanya ada 10/12 yang mendekati nilai 85%, seperti itu. Kemudian kita tambahkan komponen yang terakhir, yaitu komponen infonya, dengan cara mengetikkan div lagi di bagian bawah sini. Kita coba tambahkan kelasnya dulu, yaitu uppercase text xs font light. Nah, kita tambahkan di sini UI design, kita save. Kalau kita cek di sini tampilannya sudah sesuai dengan desain kita. Jadi dicetak secara huruf besar semua, kemudian ukurannya kecil dan cetak tipis gitu untuk penjelasan dari kelas ini. Selanjutnya kita lakukan langkah tersebut 2 kali lagi agar itemnya itu berjumlah 3 item seperti ini. Kita copy paste saja sebanyak 2 kali, terus kita save. Tampilnya seperti ini. Kita ubah menjadi mobile programming dan web programming. Jadi di item kedua kita ubah 90%, terus ininya 11/12, terus ini diganti ke mobile programming. Di sini sudah 85%, kita ubah menjadi web programming. Ketika sudah save, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian education and jobs. Kita coba copy paste saja di bagian ini agar memudahkan kita dalam mengerjakan websitenya. Education and jobs, education and jobs. Ketika kita sudah save,
tampilnya masih mepet, jadi kita coba tambahkan margin top sebesar 10 saja, sesuai dengan pengerjaan kolom di My Services. Jadi jaraknya sama, pakai margin top 10. Selanjutnya itu kita coba tambahkan sebuah komponen yang menjelaskan mengenai riwayat pendidikan dan pekerjaan kita. Pertama, kita coba buat sebuah div di bawah sini. Kita tambahkan sebuah div. Di sini kita berikan divnya itu ada kita coba lihat desainnya. Di sini ada 3 komponen, yaitu komponen waktu, komponen role, dan komponen perusahaan. Jadi ada 3 tag sebetulnya di bagian item education and jobs ini. Kita buat dulu yang komponen waktunya, kita tambahkan text XS, font, like, dan MT4. Kita isikan infonya itu April 2022 hingga present, hingga sekarang. Terus kalau di save tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya komponen role, kita tambahkan kelas text base, font bold, terus ini tracking menggunakan arbitrary values juga agar sesuai, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu mepet huruf-hurufnya. Kemudian saya ketikkan software span engineer agar teksnya itu softwarenya tebal tapi engineer-nya itu tipis seperti ini. Software engineer. Terus selanjutnya kita buat komponen terakhir, yaitu komponen perusahaan. Di sini saya berikan kelas text XS, font like, dan italic. Terus kita isikan info perusahaan di mana saya bekerja. Ini sesuaikan saja dengan riwayat pengalaman kalian gitu. Jadi tidak usah sama infonya, tetapi kelasnya saja yang perlu disamakan agar tampilannya sesuai gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti info seperti waktu, role, dan tempat kalian bekerja disesuaikan saja. Nah, di sini tuh untuk untuk komponen waktu saya buat ukurannya tuh kecil dan dicetak tipis. Terus saya buatkan margin top agar ada jarak antara komponen waktu ini dengan bagian education and jobs. Selanjutnya untuk komponen role saya buat teksnya itu normal, tidak terlalu besar dan kecil. Terus font bold agar tulisannya itu dicetak tebal, dan tracking menggunakan 15 IM itu agar tidak terlalu lebar atau tidak terlalu mepet juga gitu tulis teksnya. Jadi itu letter spacing juga, tetapi menggunakan arbitrary values. Kemudian di bagian engineer-nya saya tambahkan span font like itu agar tulisannya dicetak tipis di bagian teks engineer-nya. Selanjutnya di komponen ketiga ini tuh untuk menginfokan di mana tempat kita bekerja. Saya memberikan teks XS agar berukuran kecil, kemudian font like agar dicetak tipis,
kemudian untuk italik agar dicetak miring seperti ini. Jika sudah, kalian coba copy paste sesuai dengan riwayat pengalaman kalian, karena di sini saya ada 1 2 3 4 5 6, maka saya copy paste komponen ini sebanyak 5 kali agar berjumlah 6 item. Saya coba 1 2 5 6. Saya save, nanti tampilnya seperti ini. Saya ubah dulu informasinya sesuai dengan ada di desain saya. Januari 2021 2022 Android TV App Engineer Desember 2002. Sorry, sepertinya ini ada kesalahan desain, harusnya 2020. Junior developer Politron Jakarta. Ini Juli 2016. Maret 2017. Junior Android developer juga. Saya copy paste di sini. Ini saya ganti TSM Teknologis Jakarta. Kemudian selanjutnya itu September 2018 sampai Februari 2022. Ini Bachelor of Computer Science Buana University Jakarta. Kemudian Juli 2013 sampai Juni 2017. Software Engineer RPL SMKN 1 Cimahi. Setelah saya save, saya coba akses di website kita lagi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Itulah langkah-langkah untuk pengerjaan pada bagian kolom ketiga, yaitu bagian skills and abilities dan education and jobs. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa coba sampaikan di grup Discord ya. Terima kasih.